Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk part yang kedua ini, saya akan membahas mengenai tambahan penghasilan yang sifatnya nggak bulanan. Kalau tadi dia selain dapat pegawai tetap itu kan dapatnya bulanan. Selain itu dia juga dapat imbalan tahunan. Nah, imbalan tahunan tuh apa? Misalkan dapat bonus, dapat gratifikasi tambahan ya, tunjangan hari raya, THR, premi, dan penghasilan lainnya yang didapatkan tidak rutin selama bulanan. Nah, bedanya gimana? Konsepnya sebenarnya sama, yaitu ngitung dulu penghasilan total selama 1 tahun ya. Konsepnya sama kayak tadi. Oke, disetahunkan baru ditambah. Jadi jangan bulanan terus ditambah yang diterima THR misalkan atau bonus gitu ya. Tapi disetahunkan dulu baru ditambah penghasilan bonus tahunan atau THR atau dan lain sebagainya. Jadi penghasilan bruto setahun tuh nanti dapatnya sekian. Jadi dalam menghitung penghasilan bruto ditambahkan dengan tambahan penghasilan sehingga dapat penghasilan bruto setahun. Nah, dikurangi biaya jabatan, iuran dana pensiun dan lain sebagainya. Ya, jadi konsepnya sama. Misalnya THR gitu ya, tahunan. Terus ya ini yang bersama sih. Selanjutnya perhitungan di masa pajak terakhir. Ini masa pajak terakhir yaitu bulan Desember bagi pegawai yang bekerja sepanjang tahun atau bulan terakhir saat pegawai berhenti. Jadi bisa jadi kalau pegawai berhenti bekerja itu di tengah tahun. Oke, PPh 21 sebenarnya pajak di bulan sebelumnya. PPh 21 diperhitungkan kembali. Oke, jadi perhitungan masa pajak terakhir itu biasanya pakai Desember kalau pegawai tetap ya. Nah, pemindahan lokasi tugas, besaran penghasilan mengalami perubahan dan ada yang tidak mengalami perubahan. Disesuaikan aja penghasilannya. Oke. Kalau pakai mata uang asing, nilai dijadikan dasar perhitungan PPh perlu dikonversikan ke mata uang domestik di pekan berjalan. Jadi nanti kursnya lihat di kurs Kementerian Keuangan. Oke, pemilikan NPWP di tengah tahun tadi sudah dibahas ya. Oke. Jadi perhitungan di periode selanjutnya. Nah, pola pembayaran penghasilan di akhir masa kerja dapat diterima sekaligus, dapat diterima berkala. Ya, ini kalau penghasilan di akhir masa kerja tuh kayak tadi yang saya bilang ya, ada yang pesangon, ada yang pensiun. Nah, pesangon itu beda dengan pensiun ya. Pesangon tipikalnya bisa diterima sekaligus, bisa berkala ya. Kalau pesangon dan pensiun tuh ada yang kalau misalkan BUMN gitu ya, dia diterima sekaligus, ada yang diterimanya berkala. Oke. Nah, kemudian penghasilan di akhir masa kerja tadi ya, ini yang mau kita bahas. Penghasilan di akhir masa kerja yang dibayarkan sekaligus dapat berbentuk pesangon, manfaat pensiun, THT, atau JHT, jaminan hari tua atau tabungan hari tua. Pemotongan pajak yang diterima berdasarkan yang dibayarkan sekaligus tuh PPh 21 yang sifatnya final ya, sudah pada saat diterimanya hal itu saja gitu ya. Pembayaran secara sekaligus dapat dibayarkan melalui beberapa kali pembayaran sepanjang maksimal 2 tahun kalender. Artinya gini loh, ada juga yang pembayaran diterima sekaligus itu nggak langsung, misalnya dapat 1 miliar, nggak langsung 1 miliar. Sifatnya 1 miliar diterima saat itu juga. Bisa juga dibayarkan beberapa kali pembayaran bertahap, tapi maksimalnya 2 tahun kalender dan dikenai tarif yang berlaku khusus gitu ya. Itu kena final. Oke, tapi kalau di tahun, kalau memang dia di lebih dari 2 tahun dia nggak kena final, jadi kenanya tetap sesuai dengan tarif yang berlaku. Tarifnya bagaimana ya, sama. Oke, 0, 5%, 15, 25%, tapi penghasilan bruto nggak dikurangi PTKP gitu ya, kalau lebih dari 2 tahun masa penerimaannya. Terus ini pesangon yang diterima sekaligus. Oke.
Nah, pesangon yang diterima sekaligus ini adalah misalkan biasa berstatus menikah, 2 anak, memasuki masa pensiun dan atas pengabdiannya di perusahaan tidak membayarkan uang pesangon secara sekaligus sebesar 40 kali gaji, totalnya 11 juta sekian. Yang di dalamnya tercakup pula komponen iuran JKK, JKM yang dibayarkan perusahaan masing-masing ini. Jika pesangon tersebut baru akan dibayarkan April, jadi Maret ya, dibayarkan April, bagaimana perlakuannya, sifatnya, dan bagaimana jurnalnya. Nah, kita hitung dulu penghasilan brutonya yang diterima sekaligus, iuran yang dibayarkan pemberi kerja, terus iuran JKM dibayarkan perusahaan. Oke. 10 berapa persen tadi? 11,143, 1% dari gaji pokok dan 0,3% dari gaji pokok. Oke. Oh, penghasilan bruto ini sudah include. Oh, sudah tercakup. Oke. Jadi yang dikenakan di gaji pokok ya. Pesangon yang dibayarkan 40 kali gajinya, gaji pokok. Oh, ini ngitung gaji pokoknya dulu. Karena tadi sudah ngitungnya dia include ya, 11 juta ini include 1% dan 0,3% JKK dan JKM. Oke, dapat 40 kali gajinya, benar. Terus berarti pajak terutangnya 5% kali 50 juta, betul. 15%, ini salah ini. Harusnya nggak 330. Sebentar. Oh, ini 50 sampai 100. 5%. Oh, 0 sampai 50 sampai 100. Oh, ini tahun 2009. Oke, beda ya berarti tarifnya ya. Tarifnya beda, sorry. Ini tarifnya beda. Yang pensiun tadi. Oke, wait, 0 sampai 50, 0. Oke. Oke, betul ya. Berarti beban pesangon 440 juta. PPh-nya, bayangkan PPh finalnya segini banyaknya, kasnya yang dibayarkan ke karyawannya sekian, selisihnya. Gitu ya. Kalau ini untuk manfaat pensiun, kalau ini tadi tarif khusus untuk yang dibayarkan sekaligus. Oke. Kalau ini manfaat pensiun. Oke, jadi penghasilan bruto tanpa dikurangi PTKP. Dari pesangon ya. Nah, ini diterima sekaligus tapi perusahaan akan membayarkan uang manfaat secara sekaligus tapi dengan 4 termin. Jadi terminnya November 2013, 14, Mei 2015, sisanya Desember 2015. Bagaimana PPh 21? Nah, tadi kan dikatakan 2 tahun ya. 2 tahun lebih dari itu dia pakai tarif nggak final. Jadi perhitungannya 35 juta, 0% kali 35 juta. Terus bertahap tadi tarifnya sama. 60%. 0%. Kan tadi kan yang pertama kan 0 sampai 50 juta. Jadi 35 selisihnya 15 juta. Terus selisihnya 15 ini 60, 15, 45, 5% yang layer kedua, kemudian 260 ini kali 5%. Oke, yang di kan November tadi kan 2013, berarti maksimal November 2015. Nah, karena ini Desember 2015 maka dia kena tarif tidak final. Jadi kalau tidak final sesuai Undang-Undang PPh 17. Jadi tidak seperti ini tadi, tapi
17 itu yang kayak tarif yang awal itulah 5%. 0 sampai 50 itu 5%. Kalau ini kan 0 sampai 50 masih 0%. Ya, gitu. Nah, untuk pensiun yang diterima berkala, oke. Nah, di sini bila waktu pensiun sudah dapat diketahui dengan pasti di awal tahun, dan ada yang belum diketahui pasti di awal tahun perhitungan PPh-nya. Oke, kalau yang ini tadi PPh terutangnya dihitung berdasarkan PKP yang akan diperoleh sebelum pensiun, gitu ya, karena dia sudah diketahui di awal tahun. Tapi kalau belum pasti, maka perhitungan PPh terutang didasarkan pada perkiraan penghasilan itu yang disetahunkan. Jika terjadi kelebihan dikembalikan ke pemberi kerja. Itu ya, tarifnya pakai yang 17 ayat 1. Ini adalah lapisan untuk DP dasar pengenaan pajak yang penghasilan bruto tanpa dikurangi PTKP. Ini tadi yang akhir masa kerja ya. Kalau yang ini tarifnya untuk keanuitas seumur hidup. Anuitas umur hidup tuh yang misalkan diterimanya kayak uang pensiunan seumur hidup itulah. Anuitas, jadi per bulan nggak diterima sekaligus kayak pesangon atau pensiunan yang ada di depan. Ya, jadi tarifnya dilihat dulu itu berdasarkan tarif yang mana. Nah, sekarang pegawai tidak tetap dan tenaga kerja lepas. Nah, pegawai tidak tetap dan tenaga kerja lepas ini ada upah harian, satuan borongan, dan upah harian yang dibayarkan bulanan. Jadi tarifnya harian, tapi dibayarkannya bulanan. Nah, tata cara perhitungannya, upah harian satuan borongan dikonversikan ke dalam upah harian yang ekuivalen dengan ketentuan pengupahan terkait. Atas upah harian hasil konversi dikenakan ketentuan tarif dan DPP yang bersesuaian. Oke. Upah harian yang dibayarkan bulanan, upahnya disetahunkan, dikurangi PTKP untuk memperoleh PKP. Jadi perhitungannya kayak yang pegawai tetap tadi, yang ini. Nah, terus perhitungan teknisnya kalau dia harian atau upah dikonversi, ya yang tadi yang pertama ini upah harian satuan borongan, penghasilan kumulatif kalau dia kurang dari 4,5 juta. Oke, penghasilan harian ini kalau dilihat itu adalah kalau dia hariannya kurang dari sama dengan 450.000, oke, atau lebih dari 450.000. Kalau kurang dari 450.000 per harinya, maka nggak dikenain pajak. Oke, kalau dia lebih dari 450.000, DPP-nya adalah penghasilan yang melebihi 450.000, di atas 450.000-nya itu baru DPP-nya. Jadi nggak langsung dikalikan 450.000, tapi misalkan hariannya 500.000 gitu, DPP-nya sama dengan 50.000. Ya, tarif yang berlaku adalah tarif lapis pertama 5%. Kalau yang kedua, penghasilan kumulatif per bulan lebih dari 4,5 juta. Oke, kalau penghasilan kumulatif per bulan lebih dari 4,5 juta, oke, maka DPP-nya adalah penghasilan harian dikurangi PTKP harian. Nah, tarif berlaku 5%. Kalau penghasilan kumulatif per bulan sama ya, lebih dari 4,5 juta, ini hampir sama. Bedanya adalah ini DPP-nya penghasilan yang disetahunkan dikurangi PTKP. Oke, kalau ini upah harian yang dibayarkan bulanan. Tarif berlaku progresif pasal 17. Ini yang ini ya, jadi ini upah harian yang ada dua, yang di atas tadi, yang di bawah ini. Nah, lebih enak tuh kalau kita lihat di contoh soalnya. Jadi si Tunggul Ametung berstatus menikah dan memiliki anak. Pada bulan Januari bekerja sebagai tenaga kerja lepas di suatu perusahaan selama 15 hari. Dan menerima upah harian 600.000 ya harusnya ya.
berapakah besar PPh 21 yang harus dipotong dan oleh perusahaan sepanjang hari-hari pelaksanaan pekerjaan oleh Tunggul Ametung. Sebentar, kok nggak ada pembahasannya. Bentar ya. Oke, jadi ini saya asumsikan ini 600.000. Kalau 600.000 berarti dia sudah kena PPh ya. Kenapa? Karena batasannya adalah 450.000. Nah, berarti kita hitung dulu sampai hari keberapa total dalam waktu 1 bulan itu dia melebihi 4,5 juta. Berarti kita hitung dulu PPh 21 hariannya 600.000 dikurangi 450.000 batasannya. 450.000 berarti 150.000. 150.000 kali 5%, kan? Jadi kayak gini nih. Oke, kayak gini nih. Nah, ini jadinya ya. Jadi upah seharinya segini, yang dipotong kan di atas 450.000. Kayak gini, PPh 21-nya sama dengan 5% kali 150.000. Begini 7.500. Nah, dalam sebulan hari keberapa dia total penghasilan kumulatif hari keberapa ya, sama dengan misalkan hari ke-7 ke-8 coba ke-8 itu dia sudah di atas 4,5 juta ya. Oke, jadi di hari ke-8 penghasilan kumulatif Oke, nah bagaimana perhitungannya ketika penghasilan kumulatif di atas 4,5 juta, jadi harus dikurangi dengan PTKP-nya. Kalau ini kan tadi nggak dikurangi PTKP-nya, pakai batas upah. Nah, bagaimana cara mengurangi PTKP-nya? Nah, ini PTKP hari ke-8, totalnya ini harusnya begini. Ini kan dia menikah, belum punya anak, jadi belum punya tanggungan, jadi 54 plus 4,5, jadi sama dengan 8,585. Oke, penghasilan kena pajak hari ke-8 sama dengan penghasilan kena pajaknya segini. Nah, PPh 21-nya ya terutang berarti kali 5% yang udah dipotong, berarti ini kali 7 hari. Oke, berarti total PPh 21 yang harus ke-8 sama dengan selisihnya. Oke, ini selisihnya ini hari ke-8 ya. Ini berarti yang dibayar segini hari ke-8. Nah, di hari selanjutnya hari 9 sampai 15 maka ngitungnya begini. Penghasilan Dian, nah bukan lagi dikurangi 450.000 tapi dikurangi sama PTKP harian 58.500
bagi sama 360. Asumsinya setahun itu seharinya segini hariannya. Oke, 60. Oke. PKP Oke, ini ya perhitungannya nanti hari ke-9 hari ke-9 sampai 11. Ini ke-8. Kalau ini 1 sampai 7. Hari 1 sampai 7. Itu deh kira-kira ya. Kembali ke sini. Nanti di sini kalau kamu mau lihat lampiran detailnya ada di sini juga sama contohnya, cuman ini lebih detail. Itu. Nah, sekarang kalau bukan pegawai ini ada yang bersifat berkesinambungan dan ada yang bersifat tidak berkesinambungan. Nah, bersifat berkesinambungan ini adalah memiliki NPWP dan berpenghasilan hanya dari satu pemberi kerja. Oke, dia punya NPWP tapi hanya punya satu pemberi kerja tok. Jadi dia bekerja di satu tempat lah gampangannya. Ada juga yang berpenghasilan lebih dari satu pemberi kerja. Nah, yang bersifat tidak berkesinambungan ini DPP-nya 50% kali penghasilan bruto. Oke, ini DPP-nya 50% kali penghasilan bruto dikurangi PTKP bulanan. Kalau ini 50% kali penghasilan bruto yang lebih dari satu pemberi kerja. Tarif yang berlaku adalah tarif umum. Oke, kalau nggak punya NPWP lebih tinggi. Jika penyedia jasa bukan pegawai tersebut merupakan penyerahan material atau barang, maka jumlah pembayaran dikurangi material atau barang. Kalau dokter yang memiliki praktek di rumah sakit atau klinik, maka penghasilan bruto sama dengan jumlah pembayaran dari pasien sebelum dikurangi biaya dari dan bagi hasil oleh rumah sakit atau klinik. Agar dapat memperoleh pemotongan PTKP, wanita bukan pegawai yang telah menikah wajib menyerahkan fotokopi NPWP suami, fotokopi surat nikah, dan fotokopi kartu keluarga. DPP sama dengan jumlah penghasilan bruto yang bersifat utuh dan tidak dipecah. Tarifnya pasal 17 ayat 1. Perhitungannya ini yang komisaris ya. Kalau yang bukan pegawai, kita lihat contohnya dulu. Nah, misalkan ini adalah jasa dokter bukan pegawai yang praktek di rumah sakit atau klinik. Dr. Samudra Putra, dia dokter spesialis kebidanan di Rumah Sakit Harapan Ibu dan Anak dengan perjanjian bahwa setiap jasa dokter yang dibayarkan pasien akan dipotong 20% oleh pihak rumah sakit sebagai bagian dari bagi hasil. Jadi gini loh, sekarang itu kalau kita bayar jasa dokter ke rumah sakit kan sebaiknya, kalau ini kan peraturannya memang misalkan kita bayar 100.000, nggak ada pemisahan yang buat rumah sakit berapa, dokter berapa. Tapi kalau sekarang dengan sistem yang memadai, ini sudah banyak rumah sakit yang memisahkan gitu loh. Jadi hanya untuk dokter tuh memang tertulis 80.000 gitu loh, yang rumah sakit sekian sudah dipisahkan. Jadi sekarang tuh lebih baik, dan notanya sudah lebih detail berapa bagian rumah sakit dan berapa bagian untuk dokter itu sendiri gitu loh. Nah, selain praktek di rumah ya, dia selain praktek di rumah sakit, dia juga praktek di klinik pribadinya.
Dan pada tahun 2016 jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien praktek Dr. Samudra di rumah sakit adalah sebagai berikut. Ini totalnya jasa dokter yang dibayar pasien. Ya, kalau sekarang sudah bisa ditelusur ya langsung ke jasa dokter tersebut gitu loh. Oke. 524 ya. Kemudian perhitungan DPP-nya adalah 50% dari bruto. Oke, 50% dari bruto. Ini dasar pemotongan. Oke. Kumulatif ya. Ini 5%. Kalau kumulatif kenapa kok perlu? Karena itu tadi loh ngitung tarifnya dari mana. Kan ada layernya 0 sampai 50 juta, 5%, sampai 250 15%. Nah, ini perhitungan PPh 21-nya. Oke, segini. Ya. Apabila Dr. Samudra tidak memiliki NPWP, maka pajak terutangnya adalah dikalikan plus 20% atau dikalikan 120%. Itu ya, ini ada beberapa contohnya. Kalau dia dipisahkan langsung dipisahkan ke tarifnya langsung. Oke. Terus ini Dewan Komisaris sama beban APBN. Oke, kalau APBN dibebankan ada yang tetap dan teratur. Ini DPP penghasilan itu dikurangi PTKP dan sebagainya. Nah, ini golongannya. Kalau di instansi pemerintahan itu tergantung golongannya dia, golongan 1, 2, 3 atau 4 dan seterusnya. Oke, kalau 4 itu dia 15%, kalau 3 dia masih tarifnya 5%. Jadi beda lagi. Kalau coba teman-teman yang orang tuanya pegawai negeri juga dilihat bahwa kalau itu berasal dari APBN atau APBD, tarifnya adalah sesuai dengan golongan. Oke, ini pencatatannya. PPh 26 nanti dulu ya. Kita bahas yang 21 aja dulu. Oke, terima kasih. Nanti saya beri latihan soal. Dan nanti kalau kamu masih bingung, lihatnya di sini dulu. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan. Terima kasih. Nanti saya beri latihan soal yang dikerjakan, dikumpulkan sebelum kita lebaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar.